Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ismarita dengan NIM 2D3051131 kelas 2251B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perencanaan usaha saya. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan komunikasi yang diampu oleh dosen Dr. Vivi Hasmawati, SEMS. Baik, di sini saya akan membuat perencanaan usaha yaitu Love Sweet. Love Sweet ini adalah toko kue online yang menjual berbagai makanan manis namun sehat dan juga dibuat dengan penuh rasa kasih dan cinta. Seperti namanya, jadi namanya Love Sweet. Love itu adalah cinta. Sweet itu maksud cinta yang manis, dimana dibuat dengan penuh rasa kasih, sayang dan cinta, karena pelanggan tidak hanya dalam bentuk tampilannya yang menarik, tapi juga tentunya rasanya kan. Slide selanjutnya yaitu nama pendirinya, yaitu saya sebagai ownernya. Di sini nama saya Rika Ismarita. Saya berusia 20 tahun, mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya berperan sebagai top manager atau owner dari toko Love Sweet ini, toko kue ini. Nah, di sini kami menyediakan berbagai menu. Love Sweet ini adalah toko kue ya, dimana tidak hanya toko kue kering, tapi juga ada berbagai macam kue, yaitu kue basah ataupun kue kering juga ada. Nah, di sini ada beberapa menu yang kami sediakan. Sebenarnya tidak hanya di menu di sini saja, tapi juga masih ada lagi. Tapi di sini saya di list ini adalah yang besar, dimana ada dessert fruits, terus ada kue putri salju, terus ada kue sagu, ada nastar, dan ada brownies. Tidak hanya kelima ini, tapi kami juga menyesuaikan pesanan customer, yaitu bisa juga untuk kue ulang tahun juga bisa, dan juga kue-kue donat juga bisa. Dia menyesuaikan pesanan customer lah, maunya seperti apa gitu. Tapi di sini kami hanya list yang best sellernya. Di sini ada bahan-bahan kue yang kami buat, yaitu di sini kami mengutamakan kesehatan ya, karena yang terutama itu adalah bahan pokoknya. Nah, di sini kami mengutamakan rasanya, dimana kan Love Sweet, jadi rasanya yang penuh kasih dan cinta. Jadi dimana kami juga membuat bahan-bahan dengan yang bermutu, yaitu yang pertama bahan-bahannya terutama itu sebenarnya bahan-bahannya itu ya sama saja seperti pembuatan kue pada umumnya. Ada tepung, ada telur, ada margarin, butter, seperti itu. Cuman di sini kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Tentunya bahan-bahan yang berkualitas akan membuat rasanya tentu berbeda dan hasilnya itu berbeda. Di sini kami pertamanya itu ada tepung terigu protein rendah, dimana protein rendah ini jadi bisa dimakan, dikonsumsi, yaitu seperti anak kecil, tidak hanya anak kecil, orang dewasa, tapi juga lansia pun bisa gitu, karena di sini proteinnya itu rendah. Terus ada telur, ada margarin,
susu bubuk full cream, butter, gula halus, dan garam. Ini adalah bahan dasarnya ya. Lalu selanjutnya yaitu topping atau selainya. Di sini sebenarnya kami menyesuaikan pesanan customer. Jadi seperti apa, maunya memakai topping apa atau selai apa, jadi bisa di request. Di sini kami menyediakan coklat, Oreo, ada keju, nanas, strawberry, blueberry, kacang. Sebenarnya tidak hanya ini, customer juga bisa request maunya seperti apa atau selai apa atau membuat atau dengan topping apa gitu. Terus selanjutnya ide bisnis. Jualan makanan berupa kue dalam kotak. Jadi ide bisnis kami itu pertama kali ya bagaimana caranya membuat sebuah kue itu berbeda dengan yang lain. Tidak hanya topping kue coklat, potongan biskuit, Oreo, leleh coklat leleh, potongan buah, saus dengan berbagai pilihan rasa. Ya tidak hanya di list ini gitu, tapi juga customer juga bisa request sendiri maunya seperti apa, dalam bentuk apa. Bahannya juga kami mengutamakan yang bermutu dan berkualitas sendiri ya. Nah, latar belakang idenya bisnis ini muncul ya yang seperti yang saya jelaskan tadi, dari banyaknya orang yang menjual kue jenis kue-kue yang pada umumnya, sehingga kami ingin membuat kue dalam varian lain yang tentunya lebih terjangkau dan bergizi. Jika ada yang menjual, pasti dalam ukuran besar sehingga harga yang ditawarkan menjadi di atas rata-rata harga kue pada umumnya. Jadi maksudnya tuh sebisa kami mungkin ya, sebenarnya banyak gitu yang menjual berbagai macam kue gitu kan, apalagi kue seperti nastar atau kue ulang tahun atau kue kering atau basah yang lainnya gitu. Tapi kami di sini ingin tidak hanya dalam bentuk tapi juga rasa pun yang berbeda gitu. Terus selanjutnya visi misi kami. Nah, visi misi kami yaitu menjadi brand makanan penutup paling terkemuka di Indonesia seperti apple pie, cookies, dessert, ataupun kue yang kami list tadi seperti putri salju, terus nastar seperti itu. Ya, semoga kami menjadi brand makanan penutup. Kenapa di sini disebut makanan penutup? Karena ya seperti dessert gitu ya, atau makanan-makanan ya yang kue gitu biasanya disajikan di penutup gitu. Ya seperti makanan-makanan manis, kami di sini menyediakan makanan manis, jadi biasanya disediakan di akhir penutupan makanan. Terus visi kami di sini sebisa mungkin kami menyediakan varian makanan penutup yang beragam, menyediakan makanan manis, sehat dan bergizi, memberikan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Lalu selanjutnya target market kami. Ini sebenarnya tidak memiliki target ya. Sebenarnya ya lansia pun bisa, cuma di sini kami mengutamakan biasanya tuh kan kalau makanan manis atau kue-kue gitu identik dengan perempuan ya, yaitu perempuan pada usia 15 sampai 30 tahun, terus anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, pekerja, terus menggunakan media sosial setiap hari. Kenapa menggunakan media sosial setiap hari? Karena di sini kami mempromosikannya itu melalui media sosial. Di sini sebenarnya kami di sini tokonya itu masih online ya.
Jadi diutamakan yang menyediakan media sosial. Jadi pemasukannya melalui media sosial, tapi tidak hanya di media sosial sih, sebenarnya ada offline juga. Terus ini kayak jajanan kekinian, karena seperti dessert, terus cookie atau kue putri atau nastar itu ya seperti kue-kue manis yang sekarang ini di sini ada modal modal awal. Ini dihitung dari misalkan pembuatan awal satu kue ya, itu misalkan 500.000. Sini kami ada modal 500.000, terus untuk pemasaran ini 200, untuk pemasaran baik di browser maupun media sosial. Terus kami menjualkan, misalkan kami menyediakan 100 kotak. Nah, satu kotaknya ini 16.000. Ini hanya untuk satu jenis kue saja ya. Jadi kalau 16 kotak kan 1.600.000. Jadi bisa misalkan itu satu kue. Nah, belum kue-kue yang pada yang lainnya itu dari modal 700 kan, tambah 200 700, itu kita mendapat keuntungan sekitar 900.000. Nah, itu untuk satu kue saja, belum kue misalkan dessertnya, kue ulang tahun atau nastarnya gitu. Jadi banyak lah. Terus formasi kami di sini meningkatkan target pendapatan, menjual produk untuk kepuasan pelanggan dan sesuai dengan keinginan pelanggan, menyediakan produk dengan kualitas terbaik untuk konsumen, memperhatikan karyawan, produk dan lingkungan sekitar. Terus selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Nah, di sini kami menggunakan perencanaan operasional, di mana kami melakukan riset pada produk. Jadi kami melakukan riset dulu bahan-bahannya ini berkualitas atau tidak, bermutu atau tidak, sehat atau tidak, terutama bahan pokoknya tadi ya. Terus yang kedua yaitu mencari bahan baku yang berkualitas sesuai dengan keinginan pelanggan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, request pelanggan itu seperti apa. Terus memproduksi produk dengan tepat waktu. Kami sebisa mungkin di sini kami memproduksinya dengan tepat waktu dan selesai juga dengan tepat waktu ya. Terus memesan produk melalui di media sosial. Lalu selanjutnya yaitu membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, menjalankan pesan dengan jangkauan wilayah sekitar, mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang. Jadi tidak hanya di media sosial pembuatan iklan kami, tetapi juga di secara offline atau memberikan brosur kepada orang-orang gitu. Ini juga area kami itu terjangkau. Baik, mungkin itu saja yang perencanaan bisnis makanan saya yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.